dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe YouTube channel aku. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like and also comment. Thank you. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sering terjadi di anak-anak, ya kan? Ini khas banget gambarannya, ya kan? Gambarannya khas banget dan katanya juga susah menghilang, ya kan? Seperti gambar di atas ini. Oke, apakah memang betul susah menghilang? Kita akan bahas pada kali ini. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi apa sih impetigo alias gambar seperti ini? Ya kan? Apakah anak-anak bunda and mom seperti ini? Nah, kita akan bahas pada kali ini. Jadi impetigo itu apa sih? Apa sih yang dimaksud impetigo? Ya kan, impetigo adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus dan juga Streptococcus, ya kan. Jadi kedua bakteri ini memang sering menyebabkan daripada infeksi, ya kan, di dalam tubuh kita. Nah, pada kasus ini dia menyebabkan yang disebut dengan impetigo. Bentukannya khas biasanya di daerah sekitar mulut. Nah, kemudian untuk tanda-tandanya, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, kulit melepuh seperti tersulut api atau seperti tersulut rokok, ya kan? Berisi cairan kekuningan, kadang disertai panas. Maksudnya gimana? Biasanya bentukannya seperti madu, kalau gampangannya ya. Warnanya seperti madu, seperti di cover tadi, persis, sangat persis. Nah, kalau udah seperti itu, berarti sudah ada infeksi, ya kan? Berarti dia akan ada demam juga, ya kan? Kadang panas, ya kan? Jadi rasanya juga seperti melepuh panas gitu ya kan di daerah mulut. Padahal itu adalah tanda-tanda adanya infeksi bakteri seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu, apalagi yang kita rasa ketika ada impetigo? Biasanya udah khas sih, orang-orang tua pada tahu. Tidak tahu ya bahasa lainnya di daerah kalian apa, tapi yang pasti bahasa kedokterannya impetigo. Selain itu juga penyebarannya sangat cepat, apalagi dia kan ada cairannya itu ya. Nah, itu sangat menyebar sangat cepat karena ini adalah bakteri, jadi penyebarannya juga sangat cepat. Nah, selain itu gejala impetigo itu apa? Yang pertama dia sering pada anak-anak, ya kan? Memang sering pada anak-anak karena ini faktor higienitas biasanya alias faktor kebersihan. Setelah makan tidak cuci mulut. Nah, ini dilupakan. Kemudian sering mengorek-ngorek hidung, seperti itu. Rawan infeksi, ya kan? Kemudian tempat sering terjadi memang sekitar hidung dan juga mulut. Kemudian anggota gerak, kecuali telapak tangan dan telapak kaki, dan juga pada badan. Sebenarnya memang pada dasarnya di mana saja bisa terjadi, tapi khasnya impetigo itu adalah terjadinya yakni di daerah hidung dan juga mulut. Warnanya seperti madu. Jangan lupa seperti madu itu warnanya. Dan cepat menular. Kemudian munculnya benjolan berisi air dengan dinding yang tipis hingga gampang pecah, ya kan? Jadi awalnya memang ada benjolannya. Kemudian ada isinya air dan isi air itu pecah. Nah, itulah yang menyebabkan mudahnya menular ke permukaan tubuh bagian lainnya. Itu kalau misalnya kita pegang di tangan, kemudian kita nempelkan di kaki, iya bisa kena juga, Bun. Jadi memang higienitasnya harus, ya kan? Jadi dia menularnya bukan melalui udara seperti itu, tapi menularnya adalah melalui pecahan-pecahan atau melalui air cairan yang keluar di sekitar daripada luka. Anggap seperti gitu ya, sekitar daripada luka.
Kemudian kulit tadi apabila dia sudah pecah maka akan mengering dan berwarna kuning kecoklatan. Khasnya memang kuning kecoklatan seperti madu, ya kan? Lalu bagian dasar kulitnya berwarna merah, ya kan? Tanda-tanda inflamasi atau radang. Nah, untuk warna seperti madu itu tanda-tanda adanya infeksi bakteri seperti itu. Kemudian tidak disertai demam kecuali infeksinya berat. Memang pada dasarnya dia lokalis, tapi biasanya ditemukan adanya agak rasa panas di sekitar situ. Tapi kalau demam secara keseluruhan memang jarang, ya kan? Kecuali memang dia infeksinya berat. Dalam arti lain sudah menyebar ke semuanya seperti itu. Oke, kemudian, nah faktor yang meningkatkan infeksi impetigo ini banyak banget, tapi kalian cukup dengarkan, akan saya jelaskan sesingkat mungkin. Dan apabila memang bermanfaat, kalian bisa screenshot. Dan apabila nanti masih belum paham tentang materi ini, kalian bisa di kolom komentar, kalian isi pertanyaan yang kalian belum pahami, atau biasanya orang-orang itu rekan-rekan masyarakat itu biasanya sering DM ke Instagram saya, silahkan akan saya balas apabila memang saya berkesempatan untuk membukanya. Oke, nah untuk faktor-faktor yang meningkatkan infeksi impetigo itu apa? Yang pertama adalah melakukan aktivitas yang rentang terjadi kontak kulit, misalnya olahraga bela diri, bola basket, atau sepak bola. Jadi kontak gitu ya kulitnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang padat. Nah, biasanya ini di perkotaan, kanan kiri tetangga ya kan. Kemudian bakteri ini biasanya lebih menular di lingkungan ramai yang mana intensitas interaksi orang-orangnya juga tinggi ya kan. Jadi memang ada faktor lingkungan. Kemudian dari segi usia, biasanya pada usia 2 sampai 5 tahun ya kan, yang mana juga selain faktor gaya hidup, juga ada faktor kekebalan yang belum sempurna. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah suhu lembab dan hangat ya kan. Nah, ini biasanya lembab dalam arti jarang mencuci mulut, jadi adanya tumpukan-tumpukan infeksi juga di situ, maksudnya infeksi bakteri. Kemudian yang kelima, lemahnya sistem kekebalan tubuh. Iya, terutama pada orang yang misalnya terkena diabetes ataupun imunokompromis lainnya. Kemudian menderita diabetes. Nah, ini kan diabetes, ini biasanya lukanya yang dimiliki penderita diabetes itu mudah, ya kan? Karena selain dia imunnya turun untuk penderita diabetes, ini juga kan dia meminum obat-obatan juga faktor resikonya. Jadi imunnya juga terganggu. Jadi apabila memang kalian yang terkena impetigo, disarankan jangan mendekati orang yang terkena diabetes karena kasihan kalau menular. Oke. Kemudian selanjutnya adalah memiliki luka terbuka pada kulit. Ini lebih gampang masuknya bakteri-bakteri tersebut. Misalnya luka gigitan serangga ataupun ruam lainnya, ini dapat menyebabkan bakteri itu mudah masuk ke dalam luka tersebut. Nah, selain itu pencegahannya gimana? Karena kita sudah tahu pencetusnya atau penyebabnya adalah bakteri dan juga luka terbuka dan faktor gaya hidup, maka itu yang harus dicegah. Yang pertama, hindari sentuhan fisik kontak ke orang yang kena karena sistem penularannya adalah melalui kontak langsung, ya kan? Nah, kalau nggak kontak langsung gimana? Misalnya pakai barang-barang yang bersamaan, ya jangan. Itu juga bakteri juga akan bisa menempel. Misalnya kalian menggunakan kaos kaki yang sama atau menggunakan handuk yang sama. Nah, itu dapat menyebabkan terkenanya impetigo. Jadi kok misalnya saya loh nggak nyentuh lukanya, tapi kok saya bisa kena? Jangan-jangan kalian menggunakan alat yang sama. Misalnya cewek-cewek nih lipstick, ya kan kalian saling tukar lipstick. Nah, kalau bisa kalau lipstick itu kan ya gimana ya? Ya alangkah baiknya lipstick itu kan benda pribadi, jangan digunakan bersama-sama. Kemudian selalu menjaga kebersihan kulit, ya, yaitu tadi faktor higienitas, ya kan apa terlebih lagi yang memiliki luka, ya kan? Jadi lebih rawan terkena infeksi seperti itu. Kemudian beristirahat.
Iya, betul. Karena apa? Karena imun kita yang akan digena di sini. Jadi, selain daripada menjaga kebersihan, menjaga kontak fisik, ya kita juga harus menstabilkan imun kita, ya kan? Agar seandainya pun kita terkena, itu kita bisa untuk cepat sembuhnya, ya kan? Tapi ya juga jangan melakukan aktivitas yang dapat menularkan ke orang lain, ya kan? Misalnya kalian masih mengasuh anak. Nah, kalau bisa kalau udah seperti kondisi seperti itu, alangkah baiknya kalian masih LDR dulu lah sama anak kalian, mengasuhnya jarak jauh, jangan sampai anak kalian tuh terkena. Apalagi anak-anak kan lebih rentan ya kan karena imunnya belum sempurna seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mencuci tangan, ya kan? Memang pada dasarnya apapun itu faktor kebersihan itu penting di segala penyakit akibat bakteri dan juga virus itu penting, ya kan? Nah, untuk pengobatannya gimana? Untuk pengobatannya karena ini adalah jenis infeksi bakteri ya kan, infeksi bakteri jadi biasanya kita berikan antibiotik dan selain itu kita berikan obat simptomatis penunjang misalnya anti nyeri ya kan. Kemudian misalnya anti demam kalau memang ada demam ya kan, biasanya kita bisa berikan paracetamol seperti itu. Pokoknya yang lainnya adalah pelengkap atau penghilang daripada gejala yang lainnya. Tapi faktor penyebab utama di sini adalah bakteri. Jadi yang kita obati adalah bakteri. Selain itu biasanya memang ada salep yang terkenal namanya adalah mupirosin ya kan. Mupirosin salep itu biasanya kita berikan itu untuk obat untuk seperti ini, untuk luka seperti ini. Oke. Kemudian, oke, kita tiba di slide terakhir. Nah, untuk itu, untuk kalian, apabila kalian terkena seperti ini, jangan lupa tadi yang telah saya paparkan. Dan apabila kalian masih belum paham, kalian bisa DM. Ataupun kalian yang ingin topik yang lain, usul topik, silahkan DM Instagram saya, @nisafariansyah. Tapi jangan lupa untuk subscribe, karena nggak ada ruginya. Cuma klik tombol subscribe, tapi kalian dapat informasi seputar kesehatan itu nggak ada ruginya sih menurut saya ya. Apalagi sekarang kan eranya kan era digitalis, jadi kalian perlu untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai pihak. Kita bisa saling sharing. Silakan untuk diisi kolom komentar ataupun apabila kalian merasa belum paham dan agak sedikit tertutup pertanyaannya, silakan DM Instagram saya. Oke, cukup sekian konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and comment, share. Thank you.